Selamat datang di Bincang Velox bersama saya Evi Kartika. Bincang Velox kali ini masih akan terus membahas terkait permasalahan di Papua. Yang akan kita bahas hari ini adalah bisakah kita mengabaikan HAM dalam penanganan KST di Papua bersama dengan Direktur Eksekutif IBSW Bapak Nova Andika. Baik Pak, saya manggilnya Pak Nova? Nova. Oke, baik. Pak Nova, bisa dibuka dengan penjelasan singkat terkait penanganan KKB di Papua sudah seperti apa sampai saat ini? Ya, kami melihatnya mengganti nama dari kelompok kriminal bersenjata ya menjadi sekarang ini kelompok separatis teroris ya. Papua, saya rasa itu adalah langkah yang sangat proporsional. Ya. Oleh karena itu tidak juga cukup untuk melabeli, menamai gerakan yang terjadi di Papua itu oleh kelompok kriminal bersenjata. Memang harus ada langkah yang proporsional secara hukum dan juga lebih melindungi kedaulatan negara, melindungi ideologi bangsa, dan juga melindungi hak-hak kemanusiaan kita yang lain ya. Karena peristiwa kemanusiaan yang terjadi di Papua adalah masalah kita semua ya. Apalagi kami juga bangsa Indonesia cukup berduka atas meninggalnya Kepala BIN Papua Bapak I Gusti Putu Dani Karyanugraha ya. Kami sangat berduka cita ya karena petugas yang sangat kredibel, berintegritas, dan itu menjadi korban dari kejahatan terorisme yang ada di Papua. Dan selain itu juga kita mendengar dan menyaksikan para guru, murid, dan warga sipil di Papua nyawanya terancam oleh gerakan yang sekarang saat ini bukan lagi KKB, tapi adalah kelompok separatis teroris Papua. Dan itu sudah sangat proporsional dan sangat layak untuk dilakukan penanganan yang lebih tegas lah ya, tapi tetap dalam koridor hukum. Baik Pak, artinya ini sudah sepakat, sepakat dan sudah final gitu keputusan melabeli KKB menjadi teroris. Ya, kita mendengar pernyataan sikap dari Bapak Profesor Dr. Mahfud MD ya, selaku Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM, bahwa KKB dilabeli saat ini adalah kelompok separatis teroris Papua. Ya, memang sudah semestinya sudah sepakat dan rakyat Indonesia harus mendukung penuh pelabelan KST ini terhadap kelompok-kelompok teroris di Papua ini ya. Karena harus bisa memberikan garis demarkasi mana kelompok yang biasa-biasa melakukan gangguan ya atau beda kan antara pencuri maling ayam ya, pencuri hewan ternak dengan kelompok yang merongrong kedaulatan bangsa ya, membunuh, bahkan tidak segan-segan menembaki petugas ya. Nah, ini harus diambil tindakan tegas dan kita harus, bangsa Indonesia harus kembali bersatu melawan terorisme. Baik, selanjutnya menurut pandangan Anda apa sebenarnya alasan yang kuat untuk kita benar melabeli KKB ini dengan teroris? Karena kan seperti kelompok-kelompok separatis yang lain sebelumnya belum pernah ada disebut teroris. Ya karena ini sudah masuk dalam unsur-unsur memenuhi dilabeli teroris sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 ya, tentang pemberantasan terorisme. Nah, teroris yang masuk ke dalam unsur merongrong kedaulatan negara, merongrong ideologi negara, merongrong kemanusiaan, dan juga kedaulatan kita sebagai bangsa, dan juga ancaman buat bangsa Indonesia. Dan sampai gerakan yang terjadi di Papua ya, ini bisa ya, menjadi inspirasi daerah lain yang sebenarnya ingin memerdekakan diri atau ingin memisahkan dari Indonesia ya. Dia melihat bahwa bangsa Indonesia
negara kita tidak tegas kepada kelompok-kelompok yang melakukan upaya memisahkan diri, ya, dan tentu melakukan jalan-jalan kekerasan, ya, menembaki petugas, menembaki masyarakat, bahkan kabarnya yang saya dapat memperkosa murid-murid di satu sekolah tertentu di Papua, gitu. Dan jangan sampai ini menginspirasi daerah lain, ya. Kalau tidak ada tindakan tegas dan tidak ada memberikan batasan-batasan atau definisi-definisi atau pelabelan yang jelas, ini akan menginspirasi kelompok-kelompok lain, ya, yang bisa saja memisahkan diri. Ada juga kelompok ideologi-ideologi keyakinan tertentu, ya, yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Baik, yang banyak menjadi pertanyaan adalah mengapa hanya Papua yang disebut, hanya kelompok separatis di Papua yang disebut teroris? Masih banyak pembanding-pembanding lain di daerah-daerah lain yang kita sebutnya separatis, bukan separatis terorisme. Ya, saya yakin negara dan Kementerian Politik Hukum dan HAM, ya, beserta jajarannya, ya, saya yakin telah mendalami kasus di Papua ini secara lebih komprehensif, mendetail sampai melabelkan kelompok separatis teroris, ya. Karena kalau hanya dia melakukan gerakan untuk memisahkan diri, itu cukup dilabeli separatis. Tapi ini sudah menyerang, ya, menyerang penduduk, menyerang masyarakat, menyerang aparat, ya, bahkan salah satu kepala BIN kita, Bapak Brigadir Dhani, ini sudah juga menjadi bagian dari korban kejahatan kelompok-kelompok Papua, kelompok separatis teroris Papua di sana. Artinya kelompok separatis di daerah lain tidak melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan di Papua? Ada juga, ya, kita lihat seperti yang sebelumnya, gerakan Aceh Merdeka, ya. Tapi bisa dilakukan upaya-upaya dialog komunikasi, ya, sampai akhirnya sekarang ada partai lokal di Aceh, ya. Tapi ini kan Papua satu kasus yang lumayan besar, dan bahkan lobby-lobby mereka di forum-forum internasional ini bisa merongrong kedaulatan kita sebagai bangsa Indonesia. Artinya tadi kan kalau disebut dengan, karena kalau di Aceh sudah bisa dilakukan dialog. Artinya pelabelan ini sebagai teroris dibuat bukan berdasarkan tindakan mereka yang meresahkan, tapi dibuat setelah proses mediasi dan dialog gagal dilakukan, atau bagaimana itu? Iya, tentu melihat juga tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok KST Papua ini, kan, ya. Saya rasa yang dilakukan KST Papua lebih berbahaya dibanding gerakan Aceh Merdeka atau yang sebelumnya, RMS ya, dan segala macam, ya. Makanya pelabelannya itu menjadi KST, kan. Ya. Ini udah cukup membahayakan, ya. Artinya sebelum kasus ini belum pernah terjadi gerakan separatis yang seperti ini di Indonesia. Ya, ini kan mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tadi, ya, tentang pemberantasan terorisme, ya. Ini penanganannya lebih khusus, gitu. Jika pelabelan teroris ini kepada kelompok-kelompok KST di Papua ini, tentu penanganan teroris ini lebih khusus, lebih fokus, ya. Maksudnya pemerintah ingin menangani Papua ini lebih lebih sophisticated lah, lebih profesional, gitu. Tapi tetap kita juga tidak boleh melakukan pelanggaran-pelanggaran HAM, hukum. Jadi memisahkan, oh ini kelompok KST kita tumpas habis, ya. Kita harus tindak tegas, gitu. Tapi kalau kejahatannya hanya kriminal biasa, ya, tidak perlu ditangani itu dalam konteks memberantas seperti orang kita memberantas terorisme, gitu. Baik, mungkin ini agak sulit dipahami sedikit, ya. Perbedaannya mungkin karena tipis-tipis sekali. Apa beda antara kelompok kriminal bersenjata, perbedaan dengan kelompok separatis dan kelompok teroris? Kan berarti ada skala-eskalasinya, berarti kan mulai dari kriminal terus kemudian langsung berkembang disebut separatisme, kemudian jadi terorisme. Ya, saya yakin negara melabeli KST sudah sedemikian
puncaknya ya. Dari medium 1, medium 2, medium 3, dari KKB, lalu komunikasi dialog, lalu sampai pelabelan ke AST, saya rasa sudah dilewati tahapan-tahapan itu. Dan bagi masyarakat di Papua, kan pemerintah juga sudah memberikan melalui Presiden Jokowi tentang instruksi Presiden ya, nomor 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Ya, ini kan juga bukan hanya penanganan yang sifatnya keras di masyarakat, keras terhadap kelompok-kelompok yang separatis, bahkan sekarang yang teroris, tapi kan negara hadir, Pak Presiden berkali-kali datang ke Papua, ya, memberi sentuhan langsung kepada masyarakat dengan Inpres nomor 9 tahun 2020 itu adalah wujud negara memberikan kesejahteraan. Loh, kita sudah punya itikat kebangsaan kita untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Papua. Kok ini masih saja ada kelompok-kelompok yang ingin memisahkan diri. Bahkan kalau tidak ikut gerakan mereka ya, dan saya dapat data bahwa anak-anak itu yang masih di bawah usia dewasa itu sudah dipaksa untuk masuk kelompoknya dan diberi pelatihan-pelatihan militer dan untuk melakukan rasa kebencian terhadap kelompok kepada para petugas negara, kepada orang-orang yang tetap bersama Indonesia, menjadi bagian dari bangsa Indonesia di Papua. Baik. Padahal sudah besar konsen pemerintah kita dengan Inpres tadi yang Presiden. Tadi kan sudah disebutkan juga berdasarkan medium-mediumnya, jadi maksudnya kan sudah pemerintah pasti sudah menilai dan karena sebelumnya berarti di daerah lain separatisme tidak se-ekstrim di Papua yang dilakukan, makanya dilakukan dilabeli terorisme. Tetapi menurut Anda apakah setelah ini nanti kan akan menjadi ketakutan bahwa kalau ada gerakan separatis sedikit-sedikit nanti disebut teroris gitu, begitu maksudnya. Kira-kira indikator apa yang membuat Papua pantas disebut teroris? Untuk membedakan kasus ini dengan kasus yang pernah terjadi dan kasus yang kedepannya akan terjadi. Paling tidak dengan pelabelan KST, daerah lain atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab ingin memisahkan diri dari bangsa Indonesia dengan jalan-jalan kekerasan melawan hukum, apalagi sampai membunuhi orang-orang, membunuhi pelajar, memperkosa pelajar di sekolah di Papua, dan sampai membunuhi para penjaga negara kedaulatan Indonesia. Saya rasa bukan hanya kepala BIN yang menjadi korban. Orang-orang seperti anak-anak bangsa yang tinggal di Papua yang memiliki rasa kecintaan kepada bangsa Indonesia, mereka juga dibunuh, diambil hak asasinya secara brutal. Saya rasa sudah cukup tegas pemerintah dan kita sebagai bangsa harus mendukung pelabelan KST. Dan jangan sampai lemah lah terhadap siapapun yang berusaha merusak tatanan hidup kita berbangsa bernegara. Karena kalau tidak tegas, untung saja ada undang-undang penumpasan teroris ini. Kalau tidak ada, ini malah menjadi lebih bak jamur di musim hujan karena banyak sekali sekarang dengan adanya transformasi informasi, kita dapat informasi yang lebih cepat, orang bisa mempengaruhi siapa saja melalui media sosial. Ini bisa disalahgunakan, menebarkan keyakinan dengan cara-cara kekerasan, dengan cara-cara yang menyimpang, menghalalkan segala cara lewat media sosial dan informasi teknologi yang begitu pesat dan kuat. Dengan adanya undang-undang teroris ini bisa membuat kalangan-kalangan yang ingin mencoba memancing di air keruh ini menjadi jera. Paling tidak menghambat langkah mereka. Karena saat ini dunia kan juga terancam dengan adanya penyebaran paham-paham ideologi sesat lah yang sangat-sangat merugikan kita sebagai bangsa dunia.
Baik, selanjutnya pertanyaan lanjutan, Pak. Ini bagaimana Anda menanggapi pernyataan Ketua MPR bahwa penanganan Papua urusan HAM kita kesampingkan saja, nanti itu belakangan kita diskusikan. Ya, saya rasa ada semacam latar belakang ya. Iya. Kalau kita dalam literasi Islam bilangnya asbabun nuzul, ya, asbabul wurud ya. Jadi asbabul hikayah ya. Kenapa Bamsud ya? Bambang Susatyo menyatakan seperti itu ya. Mungkin beliau sebagai Ketua MPR RI ya, itu udah sangat apa istilahnya ya? Di luar dari jangkauan kemanusiaan dia kok. Bisa kita bisa mereka teman saudara-saudara kita di Papua sebegitu bencinya terhadap masyarakat yang membela NKRI. Bagaimana kelompok-kelompok KST di Papua begitu bencinya terhadap aparat petugas yang menegakkan hukum di sana sampai harus menembakinya, membunuhnya. Mungkin itu adalah sesuatu yang ya mungkin kalau dibilang gregetan atau apa ya sampai dibilang seperti itu. Tapi tetap saja secara konteks bernegara, konteks kita sebagai negara Indonesia, negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan, tetap saja bersikap tegas terhadap kelompok separatis teroris Papua dan dalam satu tarikan nafas juga menegakkan hukum, menegakkan undang-undang hak asasi manusia. Saya rasa itu berjalan seiringan dalam satu tarikan nafas. Artinya sebetulnya ini hanya di mulut saja begitu ya Pak. Padahal pada kenyataannya pemerintah selalu mengedepankan HAM untuk penanganan masalah Papua begitu. Betul. Baik, menurut Anda sendiri, tadi kan kalau saya bisa simpulkan, artinya pemerintah sudah secara proporsional, tadi sudah disebut juga ya, sudah bersikap proporsional dalam penanganan Papua. Untuk selanjutnya, langkah apa dan di mana pemerintah harus menempatkan? Karena kan di sini setelah pelabelan terorisme sudah pasti nanti akan lebih sulit ya ke depannya jalannya karena ada pro kontra dan lain-lain itu. Tujuan kita bernegara kan kita ingin damai, ingin sejahtera ya. Ada welfare, ada prosperity di situ. Oleh karena itu, apa yang dilakukan negara melabelkan KST ini kita sebagai negara warga bangsa Indonesia harus mendukung dan harus memberikan kepercayaan sepenuh-penuhnya kepada penegak hukum ya, penegak keamanan ya, TNI, polisian. Ini harus kita dukung full support gitu. Jangan ada kecurigaan, apalagi mencari-cari celah ya. Itu Kepala BIN Papua yang tertembak itu juga manusia loh. Ya, bagaimana negara melindungi aparatnya dan itu juga menjadi bagian dari warga bangsa yang haknya juga dilindungi, ya kan? Enggak juga dong kita melakukan tindakan keras kepada KST, kita dinyatakan atau dicibir melanggar HAM ya. Sementara ini aparatur, petugas, bahkan murid-murid di sana yang cinta bangsa Indonesia, cinta NKRI ya, yang selalu mengibarkan upacara bendera, menaikkan bendera merah putih ya, setiap upacara bendera, mereka juga kan harus dilindungi. HAM-nya harus dilindungi dong. Setiap warga bangsa memiliki hak untuk dilindungi, hak asasi mereka. Kan tidak juga bagaimana kalau kita ingin mengajukan gugatan terhadap KST ya. Bagaimana keluarga dari Bapak Nanda Karyonugraha itu juga bisa menuntut kepada orang yang membunuh beliau ya, menembaki beliau. Ini kan HAM-nya juga dilanggar. Oleh karena itu harus kita dukung sebagai warga negara, warga bangsa, apa yang ditegakkan melabeli mereka sebagai kelompok separatis teroris Papua harus kita dukung full. Bukan kita melanggar HAM, tapi kita juga adalah menegakkan hukum secara tegas, melindungi segenap warga bangsa. Karena negara, aparatur, baik itu kepolisian dan penegak yang menjadi garda terdepan menjaga pertahanan TNI, ya, TNI dari TNI AU, ya, Angkatan Laut, semua Angkatan Darat itu wajib melindungi semua warga bangsa. Baik, artinya pesannya adalah lebih melihat ini dengan dua sisi begitu ya Pak. Sama-sama tidak diuntungkan berarti. Baik Kak. Terakhir bisa diberikan closing statement Pak untuk semua pihak. Bagaimana kita ke depannya bisa lebih bekerja sama dan saling mendukung dalam penanganan Papua. Ya.
Saya yakin ya, kita semua punya nurani, kita semua punya sudut pandang, perspektif melihat permasalahan di Papua. Ya. Keadilan di Papua harus diwujudkan, pendapatan income yang dihasilkan dari bumi cenderawasih itu harus benar-benar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Papua. Ya. Dan dalam konteks Freeport juga sudah diberikan porsi yang lumayan besar ya buat bangsa Indonesia. Itu harus kembali kepada bangsa Indonesia, terutama masyarakat Papua. Jangan sampai mereka termarginalkan, dihisap sumber dayanya, sementara mereka yang ada di sana kelaparan. Kita tidak inginkan hal itu. Jangan memberi celah dan alasan pembenar bagi para kelompok-kelompok yang mengambil keuntungan dengan cara-cara kekerasan yang sekarang ini dilabeli sebagai kelompok separatis teroris Papua, KST. Dan bagi negara, bagi TNI, bagi Polri, harus seiringan menegakkan kedaulatan bangsa, menjaga semua hak asasi masyarakat, ya, dan dalam satu tarikan nafas juga harus melakukan tindakan-tindakan tegas kepada orang-orang yang melakukan killing people, ya. Kepada orang-orang yang ingin melakukan pemisahan dari bangsa Indonesia harus diambil tindakan tegas, apalagi dengan cara-cara yang masuk dalam unsur terorisme yang kita sudah punya undang-undangnya. Gunakan undang-undang pemberantasan teroris ini dengan semaksimal mungkin, tapi jangan lupa Impres Presiden tentang memberikan pembangunan kesejahteraan bagi Provinsi Papua itu juga nomor wahid yang harus diutamakan. Baik. Saya rasa itu keseimbangannya, equal sistem. Ya, baik, Pak Nova, terima kasih untuk waktunya dan tadi pandangan-pandangannya, semoga bermanfaat. Terima kasih, Pak. Baik, sekian saudara bahasan kita terkait Papua. Saya Evi Kartika, sampai jumpa dalam Bincang Velog selanjutnya.